Hai co-friends, di sini kita ada soal, dan soal kita kali ini berkaitan dengan hukum Newton dan hukum Hooke. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita bahas dulu konsep yang akan kita gunakan di soal ya. Jadi, kita punya konsep yang akan kita gunakan yaitu hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Kapan sih kita bisa pakai hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton itu bisa kita pakai jika bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Atau dalam hal ini biasanya geraknya GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, konsep yang kedua yang akan kita pakai adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini punya rumus sigma F sama dengan M dikali A. Dan ini terjadi atau kita bisa pakai jika bendanya bergerak dengan percepatan tetap atau nama lainnya adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, konsep yang ketiga yang akan kita pakai adalah hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini punya rumus F sama dengan K dikali delta X. Nah, ini dipakai untuk benda-benda yang elastis seperti pegas. Nah, di sini kita buat ya yang diketahui. Ini untuk soal. Jadi ada masanya 500 gram ya, atau di sini kita tuliskan 0,5 kilogram. Lalu kemudian ada konstanta pegas K di sini. Ini adalah 10 Newton per meter. Nah, di sini ada yang nggak diketahui, tapi kita buat ya, kita harus wajib tuliskan bahwa G ini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tadi keterangannya A ini adalah percepatan ya, M ini massa, udah ada di sini ya. Kemudian K juga sudah ada di sini. Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas itu adalah delta X ini ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dikonsepkan dalam soal ini, sekarang kita akan coba bahas soal ini. Jadi ada 3 di sini ya, A, B, dan C. Oke, sekarang kita akan bahas yang A. Jadi yang A ini dikatakan liftnya bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di sini berarti geraknya GLB ya, karena kecepatannya tetap. Lalu arah geraknya ke atas. Nah, ini kita gambarkan arah geraknya, berarti kalau dia ke atas, dia ke arah sumbu Y. Nah, kemudian di sini kita gambarkan diagram gayanya, jadi ada gaya berat yang ke arah bawah dan ada gaya pegas yang ke arah atas. Nah, karena arah geraknya ini ke atas, berarti gaya yang searah dengan arah gerak, yaitu F pegas, ini nilainya positif. Sementara W ini arahnya ke bawah ya, berlawanan arah dengan arah gerak, maka nilai W-nya negatif. Nah, berarti di sini kita bisa buat karena kecepatannya tetap berarti sigma Fy sama dengan 0. Maka yang berlaku adalah hukum 1 Newton. Nah, sekarang siapa saja nih anggota sigma Fy? Ada F pegas, kemudian dikurang gaya berat, ini sama dengan 0. Nah, F pegasnya ini berarti di sini kita tuliskan sama dengan W. Nah, W-nya ini kita jabarkan menjadi M dikali G. Berarti di sini F pegas itu sama dengan masanya tadi adalah 0,5 kg dikali dengan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka dapat di sini 5 Newton. Nah, ini adalah F pegasnya. Kemudian kan yang ditanya adalah delta X ya. Kita lanjutkan ini dengan menggunakan hukum Hooke. Maka F pegas ini sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, yang mau dicari ini kan adalah delta X-nya ya. Berarti di sini kita buat delta X sama dengan F pegas dibagi dengan K. Nah, nilai F pegas tadi kita dapat ya sebesar 5 Newton, kemudian nilai K-nya di soal diketahui sebesar 10 Newton per meter. Maka ini dapat 0,5 meter. Nah, jadi pertambahan panjang pegas untuk jawaban yang A adalah 0,5 meter. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Nah, di soal yang B ini katanya lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini kita punya nilai A sebesar 2 meter per sekon kuadrat.
dan arah geraknya ke atas. Berarti searah dengan sumbu Y. Maka di sini ada gaya pegas lagi ya, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja, ada gaya pegas dan ada gaya berat. Nah, sekarang gaya pegas ini arahnya searah dengan arah gerak. Maka kita kasih dia tanda positif, lalu kemudian gaya berat ini dia berlawanan arah dengan gerak benda, maka tandanya negatif. Nah, kalau begitu berarti di sini karena dia punya percepatan, maka yang kita pakai adalah sigma Fy sama dengan M dikali A. Sekarang siapa saja anggota sigma Fy-nya? Berarti anggota sigma Fy-nya ada F pegas dikurang W, ini sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita jabarkan lagi, kita cari F pegas ya. Ini sama dengan M dikali A. Nah, kemudian W-nya ini pindah ruas ya ke sebelah kanan ditambah W seharusnya ini kita jadikan M dikali G. Jadi kita jabarkan dia ya menjadi M dikali G. Maka di sini kita bisa dapat masanya adalah 0,5 kg dikali dengan A-nya 2 meter per sekon kuadrat ditambah dengan M dikali G-nya berarti 0,5 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka ini dapatnya 1 Newton ditambah 5 Newton. Maka dapat di sini F pegasnya adalah 6 Newton. Nah, sekarang kita mau mencari delta X. Berarti delta X tadi kalau berdasarkan hukum Hooke ya, kita langsung pakai rumus F per K. Nah, di sini F pegasnya ini udah kita dapat ya, 6 Newton, kemudian nilai K-nya dapat 10 Newton per meter dari soal. Maka ini dapatnya 0,6 meter. Nah, inilah pertambahan panjangnya kalau liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon. Sekarang kita akan bahas soal yang C. Nah, sekarang yang C dikatakan liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berarti sekarang arah geraknya ke bawah dan kita punya nilai A 4 meter per sekon kuadrat. Lalu kita gambarkan lagi ya diagram gayanya seperti ini. Ada F pegas ke arah atas dan ada W ke arah bawah. Tapi karena geraknya sekarang ke bawah, maka nilai W-nya positif karena W-nya searah dengan arah gerak. Nah, F pegasnya menjadi negatif karena dia berlawanan arah dengan arah gerak. Dan karena geraknya terjadi di sumbu Y, maka kita buat di sini sigma Fy sama dengan M dikali A. Ya, berlaku hukum 2 Newton. Siapa saja anggota sigma Fy ini? Ada W dikurang F pegas, ini sama dengan M dikali A. Nah, karena kita mau cari F pegas ya, maka kita pindahin ruasnya aja jadinya W dikurang M dikali A, ini nilainya sama dengan F pegas. Kalau begitu berarti W-nya ini kita jabarkan ya menjadi M dikali G, M-nya adalah 0,5 kg, kemudian dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dikurang M-nya lagi 0,5 kg, dikali dengan A-nya 4 meter per sekon kuadrat, inilah nilai dari F pegas. Nah, sekarang di sini kita selesaikan ini pengoperasiannya berarti 5 Newton dikurang 2 Newton ya, 0,5 dikali 4 ini 2 Newton, ini sama dengan F pegas. Maka F pegasnya adalah 3 Newton. Nah, nilai F pegas ini akan kita gunakan untuk mencari delta X. Delta X itu adalah F per K. Nah, F-nya kita dapat sebesar 3 Newton dan K-nya ini adalah 10 Newton per meter. Maka di sini dapat 0,3 meter. Nah, inilah jawaban yang C. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.